Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas materi tentang teori transgender. Terlebih dahulu kita mengetahui apa itu transgender. Secara etimologi, transgender berasal dari dua kata, yaitu trans yang berarti pindahan atau pemindahan, sedangkan gender yang berarti jenis kelamin. Transgender adalah orang yang mengidentifikasi karakter atau sifat berlawanan dengan jenis kelamin yang dimilikinya. Transgender adalah seorang yang meninggalkan atribut-atribut gender berlainan dengan konstruksi gender yang dikonstruksikan secara sosial oleh masyarakat. Pada kelompok ini tidak berbicara soal ketertarikan seksual, tetapi lebih pada sikap dan peran berbeda dari apa yang seharusnya berdasarkan apa yang telah dikonstruksikan. Kemudian, apakah transgender dan transseksual sama? Transseksual merupakan bagian dari kategori transgender, tetapi pada dasarnya memiliki perbedaan. Transseksual merujuk pada pergantian jenis kelamin melalui tindakan operasi pergantian jenis kelamin. Disebut juga dengan transseksual karena memang operasi tersebut sasaran utamanya adalah mengganti jenis kelamin seorang waria yang menginginkan dirinya menjadi perempuan atau laki-laki, baik perpindahan kelamin dari kelamin laki-laki ataupun perpindahan kelamin perempuan. Transseksual adalah seseorang yang merasa dirinya mempunyai jenis kelamin yang salah. Transgender mencakup keseluruhan variasi yang lebih luas, termasuk mereka yang tidak melakukan operasi. Gender sendiri sebenarnya tidak selalu diartikan sebagai jenis kelamin, melainkan sikap spesifik seseorang, feminim atau maskulin. Jadi, arti transgender sebenarnya adalah identitas gender yang berlawanan dengan jenis kelaminnya. Jika kita sederhanakan, berarti tidak sinkronnya antara sikap gender dan jenis kelamin seksual. Para transgender selalu merasa bahwa fisiknya tidaklah sesuai dengan dirinya, seperti seorang waria yang sebenarnya adalah pria, namun dia merasa bahwa dirinya adalah seorang wanita, ataupun sebaliknya. Kemudian kita akan membahas faktor penyebab terjadinya transgender. Faktor-faktor terjadinya transgender adalah karena disebabkan oleh faktor bawahan, faktor biologis yang dipengaruhi oleh hormon seksual dan genetik seseorang. Masalah ketidakseimbangan hormon atau lemahnya rangsangan pembentukan jenis kelamin, hal itu juga dapat membuat seseorang dapat berbuat sesuatu tidak sesuai dengan realitas fisiknya sendiri. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa transgender ini juga disebabkan karena faktor lingkungan, faktor psikologis, sosial, budaya
yang termasuk di dalamnya pola asuh lingkungan yang membesarkannya, atau seperti pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan, begitupun sebaliknya. Seseorang memilih untuk menjadi seorang waria, gay, lesbian, atau mungkin transgender. Salah satunya karena memang di dalam jiwa seorang lelaki terdapat sifat lemah lembut seperti layaknya perempuan, dan dia berniat untuk menjadi seorang yang bertakwa, menyimpang dari identitas aslinya hanya untuk menunjukkan siapa dia sebenarnya. Alasan lainnya bisa karena kejadian masa lalu dalam keluarga, misalnya di mana seorang ayah mengelantarkan anak laki-lakinya kepada istrinya, hingga pada akhirnya anak laki-laki tersebut menjadi begitu membenci sosok laki-laki. Selain adanya faktor lingkungan, perkembangan media massa juga dapat menyebabkan terjadinya transgender ini. Adanya perkembangan seperti penyebaran informasi dan komunikasi dengan mudah dan cepat, sehingga dengan mudah pola kehidupan menyebabkan ke masyarakat yang masih labil atau masyarakat awam mengenai transgender ini. Dengan rasa penasaran, maka dengan mudah seseorang untuk mengikuti tingkah laku yang menyimpang seperti berpenampilan dengan melawan jenis kelaminnya yang dimiliki seseorang tertentu, seperti laki-laki dandannya merupai perempuan, begitu pula sebaliknya. Dan sosial media juga begitu mudah untuk dilakukan, maka dengan pesat pula kemajuan penampilan yang dibuat oleh sosial media sebagai figur untuk mendukung terjadinya transgender pada saat ini. Kemudian, apa yang terjadi pada seseorang yang memiliki transgender? Pada umumnya, seseorang yang transgender dianggap berbeda dan tidak normal dan tidak bisa masuk ke dalam kelompok yang sama, karena mereka dianggap memiliki perbedaan yang berbeda yang membuat orang memandangnya itu tidak layak untuk hidup berdampingan. Biasanya mereka dikucilkan dari lingkungan dan dijadikan bahan pembicaraan atau dicemooh oleh masyarakat sekitar. Bahkan mereka dianggap dapat membawa pengaruh negatif untuk lingkungan masyarakat. Seorang transgender memiliki kendala seperti diskriminasi dan bully dari masyarakat tersebut. Adanya perlakuan seperti ini menyebabkan seorang transgender sulit untuk berinteraksi dalam masyarakat. Terkadang juga menjadi korban kekerasan baik fisik maupun verbal. Selain itu, seorang transgender juga mendapatkan tantangan terutama dalam mencari pekerjaan. Banyak kelas gender yang mengalami diskriminasi dalam proses merekrutasi pekerjaan atau mendaftar pekerjaan. Beberapa tempat kerja seperti perusahaan juga hanya menerima pelamar yang memenuhi norma jenis
Beberapa tempat kerja seperti perusahaan juga hanya menerima pelamar yang memenuhi norma gender tradisional, sehingga seringkali transgender diakui. Adanya stigma terhadap transgender sebagai penyimpangan sosial menjadi faktor penghambat seorang transgender untuk mengakses peluang kerja yang layak dan yang bisa diterima. Kemudian kita mengetahui siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam tokoh transgender. Yang pertama, Lily Elbe. Lily Elbe ini merupakan salah satu pelapor transgender yang terkenal. Ia merupakan seorang pelukis yang berbakat dan menjadi salah satu orang yang pertama yang menjalani operasi ganti kelamin. Pada tahun 1930, ia menjalani serangkaian operasi untuk mengubah jenis kelaminnya, termasuk operasi genital. Yang kedua, Kristin Jorgensen. Kristin Jorgensen merupakan seorang prajurit yang kemudian terkenal setelah menjalani operasi ganti kelamin di Denmark pada tahun 1952. Jorgensen menjadi berita utama di Amerika Serikat setelah kembali dari Eropa dengan identitas barunya. Dia juga muncul di berbagai program TV dan majalah untuk meningkatkan kesadaran tentang isu transgender. Yang kedua, Kristin Jorgensen. Kristin Jorgensen merupakan seorang prajurit yang kemudian terkenal setelah menjalani operasi ganti kelamin di Denmark pada tahun 1952. Jorgensen menjadi berita utama di Amerika Serikat setelah kembali dari Eropa dengan identitas barunya. Dia muncul di berbagai program TV dan majalah untuk meningkatkan kesadaran tentang isu transgender. Ia menggunakan ketegangannya untuk mendukung hak-hak transgender dan memberikan wawasan tentang pengalaman hidupnya sebagai seorang wanita transgender. Ketiga, Judith Butler. Judith Butler ini merupakan tokoh yang berperan penting dalam pengembangan teori gender, khususnya melalui konsep performativitas, label pendapat bahwa identitas gender bukanlah sesuatu yang melekat secara biologis, melainkan hasil dari konstruksi sosial yang dapat berubah. Dalam pandangannya, individu dapat memiliki identitas gender yang beragam, termasuk transgender tanpa terikat pada norma heteronormatif. Karya-karyanya seperti Gender Trouble menekankan asumsi tradisional tentang gender dan seksualitas dengan mengedepankan bahwa semuanya identitas gender adalah konstruksi sosial yang dapat berubah. Kemudian kesimpulan,
Transgender merupakan karakter atau sikap yang berlawanan dengan jenis kelamin yang dimiliki. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor hormon, lingkungan, maupun teknologi seperti media komunikasi yang menyebabkan berbagai informasi dengan cepat dan mudah. Dengan adanya identifikasi yakni yang dianggap menyimpang dalam masyarakat, menyebabkan mereka menjadi transgender yang mengalami diskriminasi negatif, pengucilan, atau peminggiran, serta mendapatkan kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Itulah pemaparan dari saya. Seperti yang telah saya paparkan tadi tentang apa itu transgender, transseksual, maupun faktor penyebab terjadinya transgender dan juga penyebab terjadinya transgender dan lain sebagainya. Tentu saya merasa itu belum cukup dan penuh dengan keterbatasan saya. Oleh karena itu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih.